Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Har Channel. Kali ini kita akan bahas soal SKB bidang hukum dan tata negara, lanjutan soal sebelumnya beberapa hari yang lalu yang kita bahas 1 sampai 10. Sekarang kita lanjut dari soal nomor 11 sampai 20. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal. Sebelum kita mulai ke pembahasan soal, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa menekan tombol loncengnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11. Yang tidak termasuk tugas dan fungsi Kedutaan Besar RI di negara penerima adalah A. Meningkatkan persahabatan di negara penerima, B. Mengadakan perundingan dengan negara penerima, C. Melindungi kepentingan negara RI di negara penerima, D. Dapat memberi sanksi kepada warga negara Indonesia di negara penerima, E. Melaporkan kepada pemerintah RI tentang negara penerima. Jawabannya di sini adalah D. Dapat memberi sanksi kepada warga negara Indonesia di negara penerima. Sanksi warga negara Indonesia negara penerima hanya dilakukan oleh negara penerima, bukan Duta Besar RI, karena hukum yang berlaku adalah hukum negara penerima. Jadi sangat jelas memang di sini setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain, maka yang memberikan sanksi adalah negara tersebut atau negara penerima, bukan kedutaan negara Indonesia. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Makna pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 alinea ketiga adalah A. Memuat cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. C. Pemerintah mendukung setiap bangsa untuk berdiri sendiri tanpa ada penjajahan di atas dunia. D. Kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan bangsa dan atas izin Allah yang Maha Kuasa. E. Demokrasi menjadi satu sistem pemerintahan yang bermakna pada kedaulatan rakyat. Jawabannya di sini adalah D. Kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan bangsa dan atas izin Allah yang Maha Kuasa. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang tahun 1945 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Mempunyai makna bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan bangsa dan atas izin Allah yang Maha Kuasa. Jadi memang sangat jelas di sini pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Teman-teman menghafal pembukaan undang-undang supaya nanti bila keluar soal yang lain, baik disebutkan alinea ke-1, kedua atau keempat, jadi sudah bisa menjawab substansi atau poin dari soal tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pengertian Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dilihat dari sudut ketatanegaraan adalah A. Sumber hukum pembentukan negara kesatuan, B. Lahirnya pernyataan hak asasi manusia Indonesia, C. Munculnya keadilan dan berakhirnya penderitaan, D. Peristiwa sejarah bagi suatu bangsa yang baru merdeka, E. Pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Jawabannya adalah A. Sumber hukum pembentukan negara kesatuan.
Proklamasi kemerdekaan menjadi suatu landasan sumber hukum pembentukan negara kesatuan NKRI yang bersumber dari Pancasila. Sangat jelas memang disebutkan di sini bahwa itu merupakan menjadi sumber hukum, merupakan pengertian dari proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Dalam pembuatan perjanjian internasional, pihak-pihak yang terlibat secara otomatis terikat pada perjanjian itu setelah tahap A. Perundingan, B. Perumusan naskah, C. Ratifikasi, D. Penandatanganan, E. Penerimaan. Jawabannya adalah C. Ratifikasi. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. Penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan naskah perjanjian, penandatanganan, pengesahan atau ratifikasi naskah perjanjian. Pihak-pihak yang terlibat pembuatan perjanjian internasional akan secara otomatis terikat pada perjanjian itu setelah tahap ratifikasi atau pengesahan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Konflik di suatu daerah dapat diredam dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah tersebut. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya A. Intervensi asing, B. Korupsi di daerah, C. Disintegrasi wilayah, D. Krisis kepemimpinan, E. Kerusakan lingkungan. Jawabannya adalah C. Disintegrasi wilayah. Otonomi daerah menghindari disintegrasi, menjadi wilayah otonomi mengelola daerahnya tanpa intervensi pemerintah pusat. Jadi daerah tersebut lebih mandiri tanpa intervensi pemerintahan pusat, kecuali pada bidang hal tertentu seperti militer, kemudian kehakiman dan lain-lain. Sementara dalam pembangunan, wilayah tersebut dapat melakukan sendiri tanpa intervensi pemerintah pusat. Baik, kita lanjut ke pembahasan nomor 16. Berikut ini merupakan kelebihan sistem pemerintahan parlementer, kecuali A. Dalam membuat keputusan hanya memakan waktu yang relatif singkat, B. Garis tanggung jawab dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan publik jelas, C. Dalam membuat kebijakan dapat ditangani secara cepat, D. Pengawasan yang ketat dari parlemen membuat kabinet menjadi berhati-hati, E. Dalam eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Di sini disebutkan kecuali. Jadi harus memahami kecuali itu bukan. Yang bukan. Jadi kecuali. Baik, di sini jawabannya adalah E. Dalam eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer dalam membuat keputusan hanya memakan waktu yang relatif singkat. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Dalam membuat kebijakan dapat ditangani secara cepat. Pengawasan yang ketat dari parlemen membuat kabinet menjadi berhati-hati. Jadi jawabannya di sini E. Baik, kita lanjut ke soal nomor 17. Ciri khas pusat pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Kekuasaan pada pemerintahan, B. Kepala negara adalah presiden,
C. Kepala negara dipilih oleh rakyat. D. Adanya konstitusi yang dilaksanakan. E. Warga negara memiliki hak yang sama. Jawabannya di sini adalah A. Kekuasaan pada pemerintahan. Ciri khas pusat pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kekuasaan pada pemerintah, baik ada pada pusat maupun daerah. Jadi otonomi. Jadi jawabannya di sini adalah A. Kekuasaan pada pemerintahan. Kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. I. Fasilitas pendidikan tidak memadai. I2. Tingkat pengangguran rendah. I3. Fasilitas kesehatan cukup memadai. 4. Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional rendah. 5. Tinggi laju pertumbuhan penduduk. Jadi dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang adalah A. 1 atau I, I2, I3, B, I3, I4, 4, C, I3, V, D, I, V, E, I, V atau V. Jadi perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Jadi disebutkan di atas ada fasilitas pendidikan. Jadi dan seterusnya dari pernyataan di atas yang merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang adalah seperti negara Indonesia. Apa permasalahannya? Jawabannya di sini adalah D. Jadi ada I. Fasilitas pendidikan tidak memadai. Kemudian IV. Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional rendah. Kemudian V. Tingginya laju pertumbuhan penduduk. Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang antara lain fasilitas pendidikan tidak memadai, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional rendah, tingginya laju pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran tinggi, fasilitas kesehatan kurang memadai. Baik, kita lanjut ke soal nomor 19. Pengertian bentuk kenegaraan koloni dalam konteks masa Perang Dunia adalah A. Wilayah jajahan dari negara-negara yang kuat. B. Wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah. C. Suatu negara yang menjadi jajahan. D. Suatu negara yang berada di bawah lindungan negara kuat. E. Bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris. Jawabannya di sini adalah B. Wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah. Bentuk kenegaraan koloni dalam masa Perang Dunia adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah yang mana merupakan kawasan baru yang dibuka negara penjajahan guna kepentingan lainnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Perbedaan sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen adalah A. Sebelum amandemen, kekuasaan kepala negara terbatas. Setelah amandemen, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. B. Sebelum amandemen, MPR mempunyai wewenang untuk menetapkan GBHN, garis besar haluan negara. Setelah amandemen, MPR tidak lagi mempunyai wewenang untuk menetapkan GBHN. C. Sebelum amandemen, DPR mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden.
Setelah amandemen, DPR mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan Presiden. D. Sebelum amandemen, Presiden tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. Setelah amandemen, Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. E. Sebelum amandemen, Presiden dipilih oleh rakyat. Setelah amandemen, Presiden dipilih oleh MPR. Jadi jawabannya di sini adalah B. Sebelum amandemen, MPR mempunyai wewenang untuk menetapkan GBHN. Setelah amandemen, MPR tidak lagi mempunyai wewenang untuk menetapkan GBHN. Perbedaan sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen, yaitu sebelum amandemen kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Setelah amandemen kekuasaan kepala negara terbatas. Sebelum amandemen, MPR mempunyai wewenang untuk menetapkan GBHN. Setelah amandemen, MPR tidak lagi mempunyai wewenang untuk menetapkan GBHN. Sebelum amandemen, DPR mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan atas RUU yang diusul oleh Presiden. Setelah amandemen, Presiden bersama dengan DPR membentuk undang-undang yang kemudian mendapat persetujuan bersama. Lanjutan. Sebelum amandemen, Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. Setelah amandemen, Presiden hanya mempunyai wewenang untuk meresmikan anggota BPK yang diangkat oleh DPR dengan pertimbangan DPD. Sebelum amandemen, Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen, Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Baik, inilah pembahasan soal yang kita jelaskan satu persatu dari soal nomor 11 sampai ke 20. Bila ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan mensubscribe, menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa menekan tombol loncengnya. Kita akan mendapati nanti soal-soal terbaru dari soal SKB. SKB untuk lulus CPNS atau ASN. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.